minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah ya. Dan hari ini akan membahas tentang tema yang luar biasa. Namun sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, sama-sama kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Dia juga tumbuh menjadi anak yang cerdas, lucu, menggemaskan. Makan saya dan kadang menjengkelkan. Ini Masya Allah ya, sebagai sosok ayah pasti kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagaimanapun caranya, tapi ini ya, kira-kira pandangan anak terutama anak perempuan nih terhadap segala bentuk pemberian yang telah diberikan oleh ayahnya. Baik itu kelebihan ataupun kekurangan dari sang ayah, bagaimana ya kira-kira? Nah hari ini insya Allah kita akan temukan solusinya dengan tema kita pagi hari ini adalah ayah di mata anak perempuan. Bersama guru-guru kita ada Ustazah Syifa, di sebelah kanan saya Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya, bicara masalah tentang anak nih. Kita mau tahu nih penjelasan Al-Quran ataupun hadis mengenai pandangan sosok anak perempuan terhadap ayahnya. Ustadz Syam, mau nanya Ustadz Syam, bener gak sih ini anak perempuan ini jauh lebih dekat kepada ayahnya daripada di pandangan Islam ya? Pada saat apa kalau kita lihat dari pandangan Islam. Lalu antara ayah dengan ibu, siapakah yang menjadi cinta pertama bagi para anak perempuan yang mohon izin penjelasannya? Kalau saya, kayaknya saya deh. Karena boleh dong ngomong sendiri ya. Kalau saya Syifa gimana? Sendiri, kalau saya orang tua saya pasti. Ayah saya. Apa Ibu? Ayah juga? Mohon maaf. Iya. Anakku panggil aku pacarnya. Oh gitu. Oh Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah, guru kami yang mulia Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Fadli, serta seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah hari ini. Ternyata Al-Quran berbicara tentang anak perempuan hanya di beberapa tempat. Termasuk diantaranya adalah ketika Al-Quran menceritakan tentang Maryam binti Imran. Yang unik adalah ketika bahasa Al-Quran mengucapkan atau menceritakan tentang suami istri. Ketika Al-Quran menceritakan tentang suami istri, kadangkala Al-Quran menggunakan kata zauj, kadangkala Al-Quran menggunakan kata imro'ah atau perempuannya. Ketika Al-Quran berbicara tentang Fir'aun, Al-Quran mengatakan begini, wamro'ata Fir'aun. Dan perempuannya Fir'aun. Ketika berbicara tentang Nabi Nuh, wamro'ata Nuh, tidak pernah mengatakan zaujata Nuh. Tapi ketika berbicara tentang Imran, ternyata juga mengatakan wamro'ata Imrana. Ilqalat imro'atu Imrana, perempuannya Imran gitu. Kenapa? Pakar tafsir mengatakan bahwasanya ternyata ketika Maryam lahir itu Imrannya sudah nggak ada gitu. Imrannya sudah meninggal dunia. Maka zaujah itu adalah ketika mereka menyatu di dunia, menyatu juga imannya, menyatu juga akalnya. Fir'aun dan istrinya menyatu dalam hal dunia, tapi tidak menyatu imannya. Nuh dan istrinya tidak menyatu dalam hal keimanan. Dan ketika Imran menyatu keimanan, menyatu visi misi tapi tidak menyatu fisiknya. Kenapa? Imran dalam tafsir disebutkan bahwasanya Imran sudah meninggal dunia. Maka kalau ditanyakan apakah cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, menurut Al-Quran, Al-Quran tidak selalu mengatakan demikian. Dan juga tergantung ayah yang seperti apa. Betul. Karena tidak semua ayah ideal gitu ya. Ada juga ayah yang mungkin ketika anaknya lahir ayahnya sudah tidak ada. Atau ayahnya meninggalkan anaknya. Ada juga seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Tapi ketika seorang ayah ini telah bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka insya Allah mereka bisa menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Alasan yang pertama, ketika si anak perempuan punya saudara laki-laki, jelas
sayangnya ayah dengan sayangnya abang atau kakak laki-laki jauh lebih besar sayangnya ayah kepada anaknya. Maka anak perempuan mengatakan ayahku cinta pertamaku. Karena sayangnya ayah dibandingkan sayangnya abang-abangnya itu jauh lebih besar dibandingkan sayangnya abang-abangnya. Kemudian yang kedua, si anak perempuan sadar ketika saya dewasa nanti, ketika saya menikah nanti, yang berhak menjadi wali saya adalah ayah saya. Maka dia yang paling berhak menjadi cinta pertama saya. Yang ketiga adalah ketika ditanyakan apakah lebih mencintai ayahnya dibandingkan ibunya, justru pakar mengatakan ibunya lah cinta pertamanya. Kenapa? Karena suara yang didengarkan seorang anak di dalam kandungan itu adalah suara ibunya sendiri. Detak jantung ibunya, kemudian aliran darah ibunya, kemudian ketika ibunya pun berbicara dengan keras maka terdengar di dalam perut atau didengar oleh janin. Tapi tidak menutup kemungkinan sang ayah juga terdengar suaranya dalam kandungan. Masya Allah. Ketika ayahnya rajin membacakan Al-Quran. Tapi saya gitu. tertarik tadi dengan pembahasan Ustaz Syam, ayah yang bagaimana dulu nih bisa jadi Betul. cinta pertama anaknya. Iya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dalam kenyataan hidup ya Ustazah Syifa ya, tidak semua ayahnya itu bisa berperan sebagai ayah yang baik. Betul. Karena mudah-mudahan nih dengan Islam itu Indah pagi hari ini bisa Amin. menjadi solusi buat semua ayah yang lagi nonton. Mungkin istri di rumah yang lagi nonton kasih tahu ke suaminya, "Pah, tuh tonton tuh Islam itu Indah." Karena ada bagaimana ayah caranya? biologis doang gitu ya. Betul, bagaimana caranya bisa menghadapi anak perempuannya bisa makin cinta. Kalau udah cinta sama ayahnya insya Allah jadi anak yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada sebuah tayangan nih buat jamaah yang ada di rumah, seorang ayah yang sekaligus ibu berusaha merawat anak perempuannya. Ini di tayangannya. Sayang, ada hal yang tidak bisa aku lakukan untuk mendidik dan membesarkan anak kita. Istriku, hanya tanganmu lah, tangan seorang ibu yang bisa mengubah dunia. Ini dia ya, kalau kita ngelihat perjuangan ayah sebagai single parent ini ternyata nggak mudah. Ini seperti apa yang dilakukan oleh sahabat saya yang kebetulan hadir di sini juga nih sebagai narsum. Ini luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak nih ya kan, kebayang dong perjuangannya Ustadz selama ini ke anak-anaknya bagaimana. Hebat, Masya Allah. Jangan salah. Apa tuh? Setiap Jumat saya cari kutu. Pakai Iya kan? serit ya. Iya Ustadz ini sekaligus Saya nyisirin tiap abis mandi saya minyakin Kuncirin, kuncir. kepang Iya. gitu. Kalau Iya. kepa sih enggak. Masya Allah. Kalau kepa enggak. Belum bisa. Cuma sisirin kutu doang. Iya, ini jadi ada sosok ayah sekaligus sosok ibu di rumah nih. Nah sekarang pertanyaannya nih Ustadz Maulana mohon izin ya kan. Kalau apakah dalam pandangan anak perempuan ini ya, sosok ayah ini dapat menggantikan peran seorang ibu. Lalu apakah peran seorang ibu yang digantikan oleh seorang ayah ini dalam pandangan anak perempuannya? Kira-kira ini karena memang kalau ada apa ya kalau boleh dibilang mungkin ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Tapi bagaimana caranya sang ayah ini bisa menggantikan peran itu. Kayak tadi nyisir nyari kutu salah satunya ya contoh ya. Yang paling gampang. Silakan menjelaskan Ustadz Maulana mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Sam yang luar biasa. Dan begitu pula Ustaz Syifa yang luar biasa. Mohon izin Mas Fadli. Anda hari ini menyinggung saya. Baiklah karena saya tersindir, maka saya tersanjung. Iya, Iya. dua-duanya sekaligus. Dua-duanya sekaligus. Peran sosok ibu digantikan ayah. Mohon maaf, mohon izin, bukan menyombongkan. Saya katakan kadang bisa, kadang enggak. Ada yang bisa digantikan oleh sang ayah, tapi ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh sang ayah. Curhat, susah. Curhat. Anak perempuan itu curhatnya bagus sama perempuan. Makanya ada Sia di rumah. Keluarga yang saya bawa. Sia itu siapa? Jamain di rumah nanya Sia yang nggak jagain tahu. anak-anak. Oh jagain anak-anak. Suaminya yang bawa saya. Oh yang nganterin pakai mobil. Iya, anaknya yang temenin anakku. Oh ya Allah. Satu paket kan. Iya benar. Jadi gitu. Jadi dorongan apanya? Tanggung jawab mungkin bisa. Tapi kasih sayang enggak. Makanya sosok kasih sayang ini harus terwakilkan oleh sosok wanita. Saya bersyukur, maaf
saya sebut ini halangan pertama pada saat adik saya ada di Jakarta lagi nginap. Itu luar biasa, jadi ada yang ngajarin. Dia malu sama saya, tapi saya langsung kasih suatu kebanggaan. Kalau kamu halangan berarti kamu lagi libur. Libur enggak sholat. Oh gitu ya Mbak, iya gitu. Bisa tidur gitu. Enggak gitu juga gitu. Jadi sosok yang luar biasa. Namanya ayah, tapi ingat betul tadi atau Sasam, enggak mungkin karena anak itu mungkin lebih dekat dengan ibunya karena dalam kandungan. Bahkan merasakan kalau anak sakit. Tapi ketahuilah sosok ayah bau badannya disuka anak. Itu nempel. Itu dia suka dengan ayahnya. Apakah uangnya atau apanya? Kita lihat. Makanya sosok mendidik itu cocok banget buat ayah. Karena sebagai penanggung jawab. Tapi dalam hal komunikasi mungkin ibu lebih bagus. Jadi ada yang bisa tergantikan tapi ada yang tidak bisa. Hanya mewakilkan. Ingat sopan santun itu bisa. Makanya alhamdulillah terima kasih Allah yarham almarhumah istri saya ya luar biasa. Yang mengajarkan saya supaya jangan memarahi anak. Jangan memarahi anak. Tapi ngomong-ngomong tadi itu kenapa air matanya ada kutu? Kebiasaan nyari kutu setiap hari Jumat. Apalagi mendidik sopan santun agar anak bisa berakhlakul karimah. Karena sosok ayah imam, tapi dalam hal ini ada kenek. Kalau supir kan bapaknya, ada keneknya. Ada keneknya suka teriak-teriak. Ibu. Kalau ayah kan jarang kadang-kadang ketemu. Makanya mohon izin kepada semua ayah yang single parent yang sama dengan saya. Tolonglah berikanlah pembelajaran yang baik. Tapi ingat tanggung jawab tetap ayah. Dan ingat ada kewajiban untuk mengajarkan keimanan agama terhadap anak. Ini sangat penting. Makanya ada yang bisa terwakilkan. Tapi ada pula yang tidak bisa diwakilkan. Nah ini ya, ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Jadi sesempurna-sempurnanya ayah itu nggak mungkin bisa sesempurna ibu juga dalam merawat anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sosok wanita yang mendampingi siapa? Alimatus Sa'diyah. Masya Allah. Yang melindungi, yang cinta banget sama Nabi. Masya Itu luar Allah. biasa. Ada Ibunda Aminah dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita lanjut lagi nih ya. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kalau misalnya anak nih, anak kalau dijagain sama ibu ya, Ustazah Sifa mungkin ngerasain betul. juga nih. Sama dibandingkan dengan anak dijagain sama ayahnya. Beda ya. Nah ini nih ada tayangannya nih, ini dia silakan nih. Bentar ya. Kalau ibu nggak gitu kayaknya ya. Enggak seperti itu. Nggak seperti itu. Fokus Ngurusin, ibu itu. Anakku tang tung ting tung tang. Kalau bapaknya. Iya, kalau ayah enggak Bentar, sambil ini kan ayunan. Cek, gitu. Dia ayun, main HP gitu. Tiba-tiba anaknya jatuh aja udah ngejelengkang gitu. Ini curhat di rumah nih. Enggak juga. Oh enggak juga. Ini saya coba pengen ngebahas nih. Sasa Sifa. Apa tuh? Hati-hati ngomong sama Ada ya. ada terjebak Kebongkar dengan aibnya kata-kata. semua. Ini ya saya pernah dengar katanya anak perempuan itu bisa mandiri karena Iya. didikan ayahnya, Betul. bukan didikan ibunya. Ini yang pernah saya dengar ya. Tapi kadang saya tahu juga bahkan ayah itu bisa cenderung lebih cuek. Seperti tadi apa yang kita lihat di tayangan tadi. Iya. Kok bisa anak perempuan itu bisa jadi lebih mandiri kalau seandainya sosoknya ayahnya itu jauh, padahal kalau kita lihat lebih cuek daripada ibunya. Mandiri karena ayahnya. Bagaimana caranya? Mohon izin penjelasannya Ustazah Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, ini pembahasannya seru sekali. Apalagi di sini saya perempuan sendiri. Otomatis bagaimana pengalaman saya sendiri sebagai anak perempuan gitu ya. Karena saya juga belum punya anak perempuan. Anak perempuan itu cenderung akan mandiri. Tapi bukan dicuekin sama ayahnya, dia harus dekat justru dengan ayahnya. Ketika dia dekat dengan ayahnya, mendapat kasih sayang dari ayahnya, disitulah ayahnya selalu menanamkan kepadanya, kamu kalau sudah besar, jadilah sosok seperti Maryam. Jadilah sosok seperti Asiyah. Jadilah sosok seperti Khadijah. Karena ayah ini tidak akan 24 jam atau
sampai besar belum tahu umur ayah ada atau tidak nanti mendampingi kamu. Jadi bagaimana ayah yang baik itu adalah dia yang tidak terlalu cuek terhadap anak-anaknya. Oke lah kalau masih kecil cuek nggak apa-apa lah ya, namanya anaknya masih bayi. Sambil ngasih minum susu anak, ayahnya sambil main HP, ya udahlah nggak apa-apa itu ya. Sambilan gitu ibaratnya. Beda dengan ibu fokus. Kalau dia nyusuin ya nyusuin. Tapi ada ibu yang nyusuin sambil main HP juga gitu kan. Ada juga. Banyak yang begitu kan. Ada juga. Sambil belanja online, banyak juga yang begitu. Tapi ayah cenderung memang lebih cuek mengurus anak-anaknya. Kenapa? Karena memang itu bukan pekerjaan utama ayahnya. Pekerjaan utama seorang ayah itu mencari nafkah atau nafkah. Jadi ketika sampai di rumah sebenarnya ayah itu bukan cuek. Satu, yang pertama ayah itu ketika punya masalah dia tidak ingin terlihat oleh anak-anaknya. Makanya cenderung terlihat lebih kuat, lebih ceria. Walaupun kata anak kok cuek banget sih, sok sibuk banget sih seperti itu ya. Nah ayah yang cuek ini bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal bagi anak-anak perempuannya. Apa kesalahannya? Yang pertama, anak akan mudah jatuh cinta kepada laki-laki lain. Nauzubillah. Jadi digombalin sama laki-laki itu gampang. Kata cowoknya bilang, Neng, iya, ayah kamu supir angkot ya? Kok kamu tahu? Katanya, karena kamu selalu ngetem di hati aku. Katanya Iya, gitu. langsung tuh kelepek-kelepek tuh ya. Kalau Kelepek-kelepek misalnya gitu kurang kan. kasih sayang dari ayah. Iya, langsung di kamar gigit-gigit bantal. Gitu kan, ini diapain sih digombalin gitu. Kenapa? Karena ternyata selama ini tidak pernah ada tuntutan kasih sayang dari ayahnya. Punya ayah nggak pernah muji anaknya, punya ayah nggak pernah nyuapin anaknya, punya ayah tidak pernah quality time dengan anaknya. Bagaimana cara quality time seorang ayah kepada anaknya? Ajak anak-anak makan di luar, ajak anak beli mainan, ajak anak jalan-jalan, itu salah satu cara quality time. Karena kata Ustadz Maulana benar, kalau curhat itu anak perempuan gak bisa sama ayahnya. Tapi ajak main, ajak diskusi, kemudian ajarkan tauhid. Pasti di situ nanti dia juga akan ngebongkar apa sih masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu. Yang kedua, ayah yang cuek akan melahirkan anak perempuan yang akan salah masuk pergaulan nantinya. Nauzubillah. Jadi banyak perempuan-perempuan yang salah pergaulan, salah satunya itu karena ayah yang tidak peka terhadap Yang anak perempuan. cuek tadi. Cuek Mas Fadli. Ini nauzubillah, harusnya ada quality time kayak Ustadz Ada Maulana quality setiap hari time. Jumat quality time-nya. Nyari kutu gitu Nyariin kan, itu kutu. salah satu quality Hari Jumat doang tuh quality time. Kalau Mas Fadli apa quality time-nya? Saya quality time-nya jalan-jalan, Oh, ngajakin jalan-jalan. makan. Kadang-kadang suka diskusi di rumah sambil Masya makan Allah. gitu ya kan. Nah ini pelajaran banget nih, mudah-mudahan buat semua jam yang ada di rumah ya jangan jadi ayah yang cuek. Karena Iya. takutnya nanti anak gadisnya mudah jatuh di pelukan laki lain. Laki lain. Nauzubillah Nauzubillah min min zalik. zalik. Nah sekarang kita sama-sama saksikan dulu. Buat jam yang ada di rumah ada ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih banyak Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Berbicara